Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai konten saya dengan labaik Allahumma labaik, labaik la syarikalak labaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarikalak. Ini musim haji. Sebentar lagi tanggal 6 Juni adalah lebaran haji. Sudah diberangkatkan haji-haji ini karena 40 hari adalah masa yang tepat oleh pemerintah untuk mengatur sekian ribu orang pergi ke Mekah dan pulangnya. Walaupun haji itu hanya sekitar 5 hari, kemudian ditambah lagi dengan kita sunnah ya, sunnah di Medina itu 8 hari, 40 rakaat terus menerus di Medina itu kira-kira 8 hari. Jadi total kira-kira cuma 13 hari barangkali. Tapi keberangkatan sekian ribu orang dari Indonesia kemudian kembali pulangnya lagi itu tidak mudah. Itu sangat memerlukan banyak tenaga, baik tenaga Indonesia yang mengatur keberangkatan maupun penerimaannya di King Abdul Aziz ya, di sana juga, di Mekah juga, Madinah juga sibuk mengurus kita, keberangkatan kita. Untuk pergi ke sana itu harus ada segala macam gelang ya. Untuk gelang itu maksudnya kalau kita kesasar, kita bisa ketahuan dari gelang itu ada tanda-tandanya, tulisannya. Kloternya di mana, kemudian tinggalnya di mana, maktabnya itu ada, kemudian syekhnya siapa, itu ada di gelang. Kebanyakan orang Indonesia itu, kita yang baru pergi ke sana tentu akan kesasar. Itu sebabnya dikasih gelang ya. Walaupun paspor dan semua tetap harus dibawa, berikut juga uang harus tetap aman di diri kita. Jadi akalnya banyak, ada yang ditaruh di ikat pinggang, dikasih tas kecil, lubang kecil, ada yang dikalung ya, dikalungin, dikasih juga kantong kecil kalungnya. Betul-betul kita sekian banyak jutaan orang yang di sana, itu kita harus menjaga keamanan, betul-betul keamanan diri kita. Dan untuk pergi ke sana itu adalah, kita adalah tamu, kita disebutnya tamu Allah. Jadi kita di sana itu memang tamu ya. Jadi kalau umroh barangkali tidak seberat, tidak sepanik haji. Tapi kalau haji kita menghadapi sekian juta orang di tempat yang sama dari seluruh negara. Jadi seperti perhelatan dunia semacam begitu. Karena kita akan ketemu banyak bangsa-bangsa lain dan komunikasi tidak bisa dihindari. Kita pasti akan berkomunikasi. Jadi untuk mereka yang bisa banyak bahasa agak meringankan ya. Tapi orang Indonesia rata-rata hanya bisa bahasa Indonesia. Karena di sana pun bahasa Inggris tidak bisa diterapkan kepada setiap orang. Jadi kita bisa berbahasa Inggris umum kalau ketemu dengan dari negara lain ya, bisa. Tapi yang utamanya itu ada banyak mahasiswa-mahasiswa di sana yang dipekerjakan untuk membantu orang Indonesia. Biasanya mahasiswa-mahasiswa dari universitas di sana bisa membantu kita untuk membadalkan haji misalnya. Kalau kita mau membadalkan haji orang tua kita ya, yang mungkin belum haji, kita minta kepada mahasiswa-mahasiswa itu membadalkan, ya kita mesti kasih uang juga sih. Itu bisa.
Lantas kita juga kalau bisa motong kurban itu jangan di Mekah, karena lebih percaya kalau motong kurban itu di Indonesia saja. Jadi sudah dititipkan ke di Indonesia ini, tolong potongin kurban pada tanggal 6 nanti, potongin kurban untuk saya, ya gitu misalnya. Tapi kalau di sana tanda kutip saya nggak percaya. Saya nggak percaya, saya nggak lihat, mungkin saya nggak tahu di mana dia potongnya, mungkin dipotong, mungkin enggak, saya nggak tahu. Jadi lebih baik di Indonesia saja potong kurbannya, dan bisa dia bagikan kepada orang-orang Indonesia. Kemudian ada lagi, membadalkan haji itu kita bayar, biasanya antara 25 juta kita bayar untuk orang. Jadi si mahasiswa yang membadalkan haji itu, dia ikut seperti kita, ya, dia bayar juga ininya ya, apa namanya, banyak bayarannya juga. Jadi tidak dia dapat uangnya semua. Kalau dia sesudah dia tawaf, nanti dia ada videonya bahwa dia sudah tawaf di depan Masjidil Haram, dia sudah tawaf ya, di depan Ka'bah dia sudah tawaf, dia sudah sa'i, dia foto lagi, dia cerita, dia berucap, berikrar, saya membadalkan ini atas nama ini, semoga diterima itunya ya, membadalkannya. Dia ada di sa'i misalnya, kemudian dia ada di Arafah, dia ini lagi, dia videokan lagi bahwa dia di Arafah. Itu begitu kalau membadalkan haji. Zaman sekarang itu agak transparan. Kalau dulu kita membadalkan haji, kita cuma terima sertifikat tanpa kita ngerti apa ini dia betul-betul mengerjakan atau tidak. Tetapi sekarang ada bukti videonya. Dia memberikan videonya kepada kita bahwa dia membadalkan haji orang tua kita misalnya itu di Arafah, ya. Terus tawaf wada, tawaf haji, ada kan, semua mesti dikerjakan. Jadi itu semua ada buktinya. Begitu juga dengan potong kurban. Kalau potong kurban di sana kita nggak lihat motongnya kan, kita nggak lihat, nggak menyaksikan ada kambing yang terpotong atau tidak, kita nggak ikutan. Tapi kalau dipotong kurbannya di Indonesia, kita titip saja sama keluarga kita di Indonesia, pasti dipotongin ya atas nama kita misalnya. Kemudian ada lagi satu lagi, lebih baik untuk ibu-ibu, untuk perempuan lebih baik pakai baju hitam, dan juga lebih baik pakai cadar karena saking panasnya di sana. Jadi memang sudah, bukan karena kita itu tidak memperlihatkan muka kita yang cantik misalnya, tetapi memang panas di sana tuh. Kalau kita biasanya kalau umroh pertama kali kita pakai baju putih ya, kita dari Indonesia tuh selalu inginnya putih ya, karena putih itu sepertinya bersih, sepertinya sedikit mewah ya, sedikit mewah, sedikit putih bersih ya, sesuai hati kita yang suci mengadakan tawafnya. Tetapi itu bahaya baju putih itu. Kalau kena hujan atau kena air itu nyiplak, kelihatan badan kita, lekuk-lekuknya. Ya, jadi agak bahaya kalau pakai baju putih. Lebih baik hitam. Seperti mereka juga, mereka pakai hitam semua, itu memang sudah diperhitungkan oleh mereka. Keadaan di sana panasnya luar biasa, pakai baju hitam, pakai ini supaya nggak kena panas. Jadi, tapi ya kalau mereka kan hidungnya mancung-mancung ya. Kalau dikasih ini cadar kan dia nggak, kalau di kita kan rosot karena kita hidungnya nggak mancung. Kalau mereka itu hidungnya mancung, jadi cadarnya diikat begitu aja sudah aman. Tapi saya lebih menganjurkan untuk pakai baju hitam, karena saya suka lihat kanan kiri saya yang baju putih, terus dia kesiram pula sama air apa namanya, dia nekat ya, dia pergi ke Zam-Zam itu. Waktu itu Zam-Zam masih terbuka, dia masih kita bisa masuk ke sumurnya, dan kita banyak ibu-ibu yang nyiram badannya dengan air Zam-Zam itu.
baju putihnya kelihatan nyiplak semuanya kan, BH-nya hitam. Jadi saya sangat menganjurkan sebaiknya ikutilah kebiasaan orang-orang perempuan Arab itu pakai cadar dan tangannya tertutup sampai jarinya aja yang kelihatan ya. Ya itu memang memang apa namanya, tidak, bukan macam-macam, itu memang kalau kayak saya sudah tua ya, tangannya jelek ya, nah ditutup jadinya. Kalau masih muda tangannya bagus ya, masih banyak dagingnya ya. Kalau udah tua kan enggak, tinggal tulang-tulang aja, ya lebih baik ditutup. Jadi lebih baik ditutup ya, tangannya sampai ke ini, hanya kelihatan jari-jarinya saja. Itu memang kebiasaan di tanah Arab itu, ada baiknya dan ada ada aturannya. Sekarang katanya untuk masuk ke tawaf aja kita mesti kasih semacam tiket ya, kita masuknya pakai tiket gitu ya. Jadi memang sekarang agak ketat. Kalau dulu saya tahun 89 itu saya pergi dengan uang 5.300.000 ya. Sekarang nggak bisa, udah 10 kali lipat ya. Jadi beda sekali, pengalamannya pun beda, tetapi di sana tetap harga-harga tidak berubah. Itu tetap sekian real, itu kerudung tetap 5 real ya, itu baju itu memang segitu real, udah nggak berubah. Uang kita yang berubah. Semisalnya ya, dulu itu baju hitam abaya itu 100 real udah bagus ya, 100 real udah bagus. Itu kira-kira di tahun berapa saya beli itu, kira-kira harganya 300.000 tuh. Sekarang nggak tahu berapa mungkin. Kalau 1 realnya udah naik, saya nggak tahu berapa. Tapi uang Indonesia itu sudah harganya sudah mahal tuh, bukan mahal-mahal. Di sana sama harganya. Segitu real. Uang kita yang tidak ada harganya. Sekarang kan udah 17.500 $1 kan. Nah, $1 17.500. Dulu saya tahun berapa tuh, baru 2000. Saya tahun 89 ke sana tuh kira-kira dolar itu baru 900.000 ya. Naik terus ya. Jadi bukan uang real yang naik atau bukan uang itu, tetap kita membayar kapal terbang dengan harga segitu tetap, tapi uang kita yang naik, sehingga harganya puluhan juta sekarang. Dan untuk pergi dipanggil jadi tamu Allah itu bukan karena kita sudah ngumpulin uang, bukan karena kita itu kaya. Sedangkan orang yang mampu pun tidak dimampukan sama Allah untuk pergi ke sana, tidak diundang. Banyak yang mampu kan, tapi yang dimampukan oleh Allah, itulah mereka tamunya Allah, mereka diundang. Caranya gimana supaya kamu jadi mampu menjadi tamu Allah, mendapat undangan dari Allah? Bagaimana caranya? Kita tetap sholat ya, tetap tambahan, jangan cuma sholat 5 waktu, ada tambahan, misalnya tahajud ya, misalnya duha kita tambah, atau kita sudah biasakan dengan sholat tambahan ya, sholat hajat, taubat ya, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir ya, sholat. Jadi banyak. Ada yang pakai sholat wudu, tidak pernah putus sholat wudu, jadi sudah wudu dia sholat dulu. Jadi itu masalah tahiyatul masjid, dia selalu tahiyatul masjid. Ada tambahannya lah pokoknya. 1. Keduanya, jangan punya utang. Kalau yang punya utang rata-rata
nggak bisa ke haji. Saya lihat-lihat, saya tanya-tanya ya, itu mereka itu yang pergi ke sana tuh rata-rata kalau saya nggak salah itu pasti nggak punya utang. Ya kalau utang misalnya nggak punya utang yang berarti ya, yang orang bilang ini dia punya utang sama aku gitu, nggak. Kita mesti habisin hutang-hutang kita. Insya Allah dipanggil sama Allah jadi tamu Allah. Tapi kalau masih punya utang, nanti ada-ada aja loh, di cancel kedatangannya, apa dimundurkan. Makanya selain daripada yang wajib-wajib, kita harus baca Quran, wajib kan? Kita tambah Quran kita tambah sholat kita, dan semua kebaikan-kebaikan di dunia itu kita. Atau ada juga yang misalnya dia itu sudah melenceng ya hidupnya ya, sudah ke kiri banget, terus dia bertobat, saya enggak mau lagi itu, saya enggak mau lagi gitu ya. Kadang-kadang itu dipanggil juga sama Allah, jadi tamu undangan juga. Dia diundang juga untuk bertobat itu. Ya dia udah merasa bertobat. Saya misalnya ya insya Allah dia sudah kaya, tapi dia pernah rasa-rasanya membuat kesalahan yang luar biasa. Dia ingin bertobat, insya Allah. Banyak yang begitu. Jadi menjadi tamu undangan Allah itu tidak harus kaya, tidak harus mampu, tapi semua yang diundang itu dimampukan sama Allah, dimudahkan urusannya. Ya. Jadi itu berlaku untuk ke umroh dan juga ke haji ya, tadi syarat-syarat tadi. Di sana jangan potong kambing di sana ya, jangan lagi berkata-kata yang semaunya di sana ya. Semua perkataan dipertanggungjawabkan loh, kata apapun itu dipertanggungjawabkan. Kemudian juga banyak menolong orang di sana ya, kita menolong urusan mereka itu juga dapat rahmat dari Allah ya. Di sana itu kalau kita di sana itu seakan-akan rahmat Allah itu di mana-mana. Kita melihat suami kita kok cakep banget, kita melihat istri kita itu kok cantik banget, hanya engkaulah bulan gitu ya. Itu kalau rahmat, dikasih rahmat dari Allah itu di situ penuh dengan kasih dan sayang, karena memang yang punya rahmat dan rahim itu hanya Allah kan. Rahmah dan rahim hanya Allah, di situ diberikan. Jadi untuk pergi ke haji itu lebih berat daripada umroh biasa. Kita tidak bisa berkata semau-maunya juga, karena ada pertanggungjawabannya di setiap bicara kita. Saya kira sekian saja bincang-bincang saya tentang haji. Semoga yang pergi ke sana dan kita yang di sini mendoakan mereka ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari Jumat 14 Juni, tepatnya tanggal 8 Zulhijjah, saya Muhammad Fadlan, mahasiswa King Abdul Aziz University, insyaallah akan membadalkan haji atas nama Muhammad Zainul Saifuddin bin Mursid Ibnu Sayyuddin. Kita mengambil niat labbaik Allahumma hajjan an Muhammad Zainul Safiuddin bin Mursid Ibnu Sayyuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah
yang kita hajikan kepada almarhum, dan diampuni segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula. Amin ya rabbal alamin.